Selamat malam saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali bersama-sama akan mengikuti ibadah permintaan doa kita. Dan sebelum ibadah kita dimulai, marilah kita sama-sama mengundang kehadiran Roh Kudus dalam doa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian kita sama-sama menyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 206, Karena Surga Telah Hampir. Kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua R. Tambunan. Baiklah, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan kami, Allah yang bertata di surga, kami puji, kami muliakan Tuhan. Oleh karena besarlah anugerah-Mu bagi kami boleh menghampiri hadirat-Mu pada malam ini melalui ibadah yang kami boleh sembahkan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan berkenan atas ibadah kami ini, agar kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami melalui pekabaran firman Tuhan yang akan boleh disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Jai. Biarlah kiranya Tuhan Roh-Mu ada bersama dengan kami, khususnya hamba-Mu yang akan boleh menerangkan, menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan surga menjadi bagian hamba-Mu ini, sehingga ketika firman itu disampaikan, Roh-Mu kiranya boleh menjamah hati dan pikiran kami,
sehingga itu boleh termateraikan menjadi kehidupan kami, agar kami boleh setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami Tuhan di dalam segala kehidupan kami, dan kiranya Tuhan mengampuni kami di dalam salah dan dosa kami, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu pada malam ini untuk boleh menyambut pekabaran Tuhan, dan kami berkenan di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas segala kemurahan-Mu mendengarkan seruan kami pada malam ini. Kami datang memohon di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertemu kembali saudara, Shalom. Kita puji Tuhan karena kita boleh dipertambahkan hari-hari kita, dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, kembali kami datang kepada Tuhan memuji Engkau. Berterima kasih karena Engkaulah Allah yang sangat mengasihi kami. Saat ini hati kami sedang siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kiranya urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah firman yang akan dibentangkan ini menguatkan kami, mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pada malam hari ini saya mau mengajak kita kepada satu peristiwa pada waktu seorang yang datang kepada Yesus dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan, dan dalam sukacita dan bahagia bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Dari segala penyakit yang dikenal di dunia timur, penyakit kusta adalah satu penyakit yang paling ditakuti. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan sangat mudah terjangkit, bahkan membawa kecelakaan pada si penderita. Di kalangan bangsa Yahudi, penyakit ini dianggap sebagai hukuman bagi dosa. Itulah sebabnya disebut pukulan ataupun jari Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa sedihnya menjadi orang yang terkena kusta, nista, karena orang ini akan disingkirkan, jauh dari handetolan, jauh dari kerabat. Orang kusta ini harus menanggung kutuk akibat penyakitnya. Bukan hanya itu saudara-saudara, tetapi orang yang kena kusta ini harus berjalan dan mengumumkan penyakitnya kepada orang lain, mengoyak jubahnya, mengamarkan agar segala orang yang menjauhkan diri dari tubuhnya yang berbahaya itu, dan teriakannya ialah najis, najis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sementara dia dalam penderitaan yang besar, tapi dia harus mengumumkan dan mengamarkan orang lain agar menjauh darinya. Sangat menyakitkan saudara. Orang kusta ini tidak mengetahui bagaimana caranya menjumpai Yesus. Dia rindu untuk disembuhkan. Pertanyaan yang lama terpendam di dalam hatinya adalah apakah Yesus mau mendengarkan permohonan dan menyembuhkan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang sedang bergumul di hati orang yang kena kusta. Setelah mereka mendengarkan ada banyak orang sembuh oleh karena kebaikan daripada Yesus Kristus, dan mereka karena mereka ini sudah dikucilkan, mereka dijauhkan, mereka dianggap najis. Saudaraku, dalam mereka dikucilkan itu ada satu kerinduan, apakah Yesus mau menyembuhkan. Orang-orang yang malang ini akhirnya mengambil keputusan dengan penuh keberanian mau bertemu dengan Yesus. Mereka menyelusuri lereng gunung itu yang ada di tepi danau. Mereka melihat kerumunan orang banyak yang sedang berdiri di sekeliling Yesus, mengelilingi Yesus. Dengan berdiri dari jauh, orang kusta ini dapat mendengar beberapa perkataan dari bibir juru selamat itu. Mungkin karena tiupan angin dari kejauhan, dia takut dengan orang banyak. Ia melihat Yesus meletakkan tangannya di atas orang sakit, di atas orang timpang yang buta mendapat kesembuhan,
dan mereka sambil memuji Allah dengan kelepasan mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menyaksikan kebaikan Yesus ini, meluaplah satu keberanian dari orang kusta ini. Orang banyak menghindar dengan ketakutan waktu mereka melihat orang kusta ini datang di tengah-tengah kerumunan itu. Ada orang yang melarang dengan ucapan hinaan, dengan kutukan, tetapi dia tidak hiraukan. Dia hanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kusta ini hanya mendengar suara yang memberi hidup, yaitu suara Yesus, anak Allah itu. Ia mendesak maju ke depan Yesus dan ia merebahkan dirinya sambil berseru. Matius 8 ayat 2 dan 3. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya baca ini saya merinding, saudara-saudara. Saya terbawa suasana bagaimana bila mana saya melihat hari itu seorang kusta datang di hadapan Yesus. Orang yang sudah lama dihina, disingkirkan dan tidak boleh bertemu dengan saudara-saudaranya. Tapi hari ini dia ada di depan Yesus, tersungkur dan dikatakan merebahkan dirinya. Perhatikan kalimat ini. Yesus menjawab, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Dan Yesus pun mengulurkan tangannya atas orang yang berpenyakit kusta itu. Wow, luar biasa saudara. Ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Matius 8 ayat 4. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan dengan pengalaman ini malam hari ini. Mungkin saudara di mana saja berada saat ini yang mendengar dan menyaksikan akan pekabaran ini. Saya mau katakan saudara, seburuk apapun keadaanmu, engkau dikucilkan, engkau disingkirkan, engkau dihina, engkau dikutuk oleh orang lain, engkau dibenci, hari ini datang kepada Yesus. Rebahkan dirimu, datang kepada Yesus, minta pengampunan daripadanya, datang kepada Yesus, minta kesembuhan daripadanya, datang kepada Yesus, minta kuasa daripadanya. Saudara-saudara yang kasih, gak peduli apa kata orang. Orang banyak itu menahan dia. Mereka hanya tahu takut ketularan, tapi mereka tidak punya solusi, saudara. Masa pandemi ini kita butuh seperti orang kusta. Kita mau datang kepada Yesus. Mungkin engkau disingkirkan orang lain, mungkin engkau dikucilkan oleh orang lain, mungkin engkau dikeluarkan dari pekerjaanmu, mungkin engkau menghadapi banyak masalah, saudaraku. Hari ini datang kepada Yesus. Karena di dalam Yesus tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Di dalam Yesus tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Di dalam Yesus tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan. Datanglah kepada Yesus. Pekerjaan Kristus dalam menyembuhkan orang kusta dari penyakit yang mengerikan ini adalah merupakan satu ilustrasi tentang pekerjaan Tuhan dalam menyucikan jiwa dari dosa. Pekabaran penting ini, saudaraku. Orang kusta putus hubungan dengan orang lain, keluarga, kerabat, sahabat, masyarakat, tetapi sekarang Yesus mentahirkan mereka. Dan saya mau katakan, saudara, penyakit kusta yang lebih berat, yang lebih besar adalah dosa.
Dan itu pun kalau engkau datang kepada Tuhan, Dia akan mengampuni engkau. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui pengorbanannya, melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, melalui kasihnya, melalui kematiannya, kusta, dosa sudah dikalahkan. Oleh sebab itu, dalam Keluaran pasal 23 ayat 2 katakan, janganlah engkau turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. 2 Petrus pasal 2 ayat 13 dan 14. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia di dunia ini sekarang sedang berfoya-foya. Manusia di dunia ini sedang terlatih dengan keserakahan, lebih mementingkan keinginan mereka daripada firman Tuhan. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka akan dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Tetapi, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dialah yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Mazmur 36 ayat 13 dan Mazmur 97 ayat yang ke-10. Jangan seorang pun mencari keuntungan dirinya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Ingat saudaraku, kejahatan di hadapan Tuhan bukan hanya melanggar 10 perintah Allah. Sekali lagi saudara, kejahatan di mata Tuhan bukan hanya saja melanggar 10 perintah Allah, tetapi omong doang. Ya. Ingat orang muda yang kaya yang mengatakan aku sudah melakukannya semua, tapi pada waktu Yesus katakan juallah hartamu, berikan kepada orang miskin, saudaraku, gagal oleh karena omong doang. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Khotbah 7 ayat 15. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Saudara-saudaraku, perlu kita ingat ini. Apa maksudnya? Ternyata ada orang yang mati dalam kesalehannya oleh karena kefanatikan. Saudaraku, kalau kita mau mati, mati dalam kebenaran, tidak sekedar hanya suci. Orang saleh yang binasa dalam kesalehannya adalah rajin belajar firman Allah, rajin menggali ilmu, filsafat-filsafat, rajin beribadah, patuh kepada aturan dan tradisi, tapi sekali lagi hanya omong doang, fanatik, munafik, dan taunya menuntut orang lain untuk melakukan, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita mati binasa dalam kesalehan yang tidak berarti. Saleh yang sesungguhnya adalah kalau kita melayani, kalau kita berbuat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Lukas pasal 6 ayat 46 katakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini Yesus katakan sendiri. Ngapain kamu bersorak, berdoa, menyanyi, Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan apa yang kukatakan kepadamu. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Orang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi saudaraku, kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Panggilan malam hari ini,
dari pengalaman orang kusta itu. Seberapa besar pun dosamu, seberapa jauhnya engkau jatuh, seberapa jauhnya engkau telah dibuang dari tengah-tengah keluargamu, dari gereja, dari masyarakat, saya mau katakan hari ini, datanglah kepada Yesus selagi ada kesempatan, karena Dia mau menyelamatkan engkau. Iman itu harus ditunjukkan dengan tindakan, bukan hanya teori, saudara. Berjalanlah, majulah menghampiri, karena Yesus sedang menunggumu. Engkau yang sekarang hanya banyak teori, tidak ada tindakan, perhatikanlah, saudaraku, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu. Engkau boleh menghakimi orang, katakan dia itu tidak layak. Tapi sekarang ini, mari kita menunjuk diri kita, agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Semoga dengan pelajaran pada saat ini, hati kita, pikiran kita diarahkan kepada Tuhan. Ingat orang kusta, dia meluap hatinya karena dia tahu Yesus itu sangat mengasihi. Kalau engkau tahu Yesus sangat mengasihimu, saudaraku, datang kepada Yesus dan lakukan perintahnya. Tuhan kiranya memberkati kita. Malam ini adalah malam permintaan doa. Bila mana ada hal-hal yang perlu kita doakan nanti khusus, boleh saudara sampaikan secara pribadi pada saat kita dalam doa. Mari kita bertelut, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Engkau Allah kami, pencipta kami. Engkau juga yang menyediakan segala sesuatu, terpujilah namamu. Dan saat ini anak-anak Tuhan akan memuji Engkau, kiranya Engkau sendengkan telingamu. Bapa, kami ini manusia yang berdosa. Kami banyak kelemahan, kami sering tergoda dan terjatuh. Saatnya kami datang kepadamu mengakui kesalahan kami, dan Engkau kiranya bersedia Bapa dengan kasih-Mu mengampuni kami. Dengarkanlah kami anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami menyadari kami membutuhkan Tuhan saat ini. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati rumah tangga anak-anak kami, memberkati lumung-lumung kami, memberkati umat-Mu dimanapun mereka saat ini, bahkan yang sedang menonton akan ibadah ini. Tuhan menolong mereka yang sedang sakit untuk memberikan kesembuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, bagi mereka yang sedang berduka Engkau hiburkan. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan. Yang membutuhkan pasangan hidup, kiranya Engkau tolong mereka ya Bapa untuk menemukannya. Bagi mereka yang sedang menunggu kehadiran anak di keluarga mereka, Tuhan berikan. Bapa, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat memberi dan murah hati. Engkau juga kiranya tolong negara kami yang sedang dilanda akan wabah. Tuhan, kiranya Engkau berikan solusi agar pemerintah kami dengan hikmat surga boleh mengatasinya. Dan kami semua masyarakat juga boleh bekerja sama. Kami boleh leluasa setelah wabah ini untuk melayani Engkau ya Bapa dan melakukan tugas kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua program pelayanan kami. Dalam penginjilan, menyampaikan kabar Injil ini kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Berkati mereka yang sedang belajar, bahkan para calon baptisan kami.
agar boleh mengambil keputusan dengan sukacita, bukan karena paksaan, tapi karena rindu diselamatkan oleh Tuhan. Dan saat ini bila mana anak-anakmu masih memiliki kerinduan yang lain, Tuhan, Engkau Maha Kasih, dengarkanlah mereka. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Sesungguhnya Tuhan tidak melihat kami pada saat kami dalam dosa, kelemahan, tetapi Engkau melihat kami pada waktu kami datang berjalan menghampiri Engkau. Engkau akan menyucikan, Engkau membersihkan, Engkau menyembuhkan, memulihkan kami. Terjadilah itu bagi semua yang sedang datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa karena kami boleh beribadah malam hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau pertambahkan. Dan dengarkanlah ucapan syukur dan terima kasih dari anak-anak-Mu. Bapa di surga, Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami. Yang kurang sempurna ini biarlah Engkau sempurnakan. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami, memimpin kami, melindungi kami dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Puji Tuhan atas firman yang baru saja dibawakan oleh Bapak Pendeta. Biarlah firman ini dapat menambah kekuatan iman kita masing-masing. Untuk menutup ibadah kita, mari kita sama-sama menyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 215, Kita Dijamu oleh Raja.
Kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati ibadah permintaan doa kami. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta yang sudah membawakannya, dan biarlah di hari-hari mendatang kami akan mendapatkan firman yang lebih banyak lagi untuk tetap menghibur kami, menguatkan iman kami, menghadapi hari-hari kami yang penuh dengan tantangan ini ya Bapa. Terima kasih juga atas segala doa-doa yang sudah kami layangkan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik seperti yang Engkau inginkan bagi kami. Berikan kami pemahaman dan kesiapan menerima kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang mengalami banyak cobaan dan tantangan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhanlah yang menyertai, memberkati kami, memberikan jalan keluar bagi kami masing-masing, sehingga kami dapat tetap setia kepadamu, dapat tetap beriman yang kuat kepadamu, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, banyak dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami terlebih dahulu atas segalanya itu, supaya tidak terhalang berkat-berkat yang Kau berikan pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali pada ibadah Rabu malam pada minggu depan. Dan kami senantiasa mengingatkan kita semua untuk mengirimkan persembahan kita kepada rekening Jemaat Keramat Pulo yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.